Oke, lanjut. Perbedaan Agile dan Scrum. Ketika kita menyebut Agile, banyak orang langsung mengaitkannya dengan Scrum. Sebenarnya apa itu Scrum? Scrum adalah salah satu metode yang menggunakan pendekatan Agile. Jadi, Scrum adalah salah satu jenis Agile atau salah satu metode yang berada di bawah naungan Agile Software Development. Maka dapat disimpulkan bahwa Scrum adalah bagian dari Agile, sedangkan Agile adalah kumpulan metode yang menaungi Scrum. Enam langkah Agile itu pertama perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, pemeliharaan perangkat lunak. Kemudian 4 nilai dalam Agile. Pertama, nilai ini diambil dari Agile Manifesto. Itu nilai-nilai tersebut mencakup interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Terdapat beberapa prinsip Agile. Itu pertama, ada 12 prinsip, di mana itu keputusan klien adalah prioritas utama. Kedua, adaptif. Ketiga, menghasilkan perangkat lunak secara rutin. 4, kerjasama tim berlangsung setiap waktu. 5, mengembangkan proyek individual yang dimotivasi. 6, menggunakan komunikasi secara langsung untuk menyampaikan suatu informasi. 7, perangkat lunak yang bekerja dengan baik adalah tolok ukur kemajuan. 8, pengembangan yang berkelanjutan. 5, proses teknis dan rancangan yang berkelanjutan. 10, memaksimalkan sumber daya yang tersedia. 11, desain kebutuhan dan rancangan terbaik muncul dari anggota tim. 10, refleksi berkala tim untuk menyatukan dan menyelaraskan cara kerja yang efektif dan efisien. Kemudian software requirements specification adalah sebuah dokumen yang menjelaskan hal-hal yang diinginkan oleh klien dan hal-hal yang dapat disediakan oleh vendor atau perusahaan yang di outsource. Dokumen SRS bisa dianggap sebagai dokumentasi perjanjian tertulis yang mencakup detail aplikasi yang dikerjakan. Kemudian manfaat SRS itu sebagai bentuk perjanjian antar konsumer dan supplier, mengurangi beban dalam proses pengembangan software, sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan, sebagai dasar validasi dan verifikasi software, dan memfasilitasi transfer, mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. Sini terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun SRS. Pertama itu ada sifat, kemudian lingkungan, dia karakteristik dari SR. Selanjutnya desain arsitek. Arsitek adalah sebuah kerangka sistem secara menyeluruh. Persman menyebutkan bahwa arsitek adalah struktur data dan komponen dalam sistem. Desain arsitektur adalah untuk mengembangkan struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antar modul. Sini ada proses desain arsitek, pasca pemrosesan desain arsitek, optimasi desain arsitek, kemudian desain interface. Itu memberikan suatu gambaran mengenai struktur program kepada perekayasa perangkat lunak. Desain interface akan berfokus pada 3 area, yaitu desain interface antar modul-modul perangkat lunak, kemudian desain interface antar perangkat lunak dan entitas eksternal, juga desain interface antara seseorang
manusia, user, dan komputer. Kemudian desain interface ini mendefinisikan transport mapping dan transaction mapping. Transport mapping itu diterapkan untuk sebuah aliran data yang menunjukkan batas yang jelas antara data yang masuk dan data yang keluar. Sedangkan transaction mapping diterapkan jika sebuah item informasi menyebabkan percabangan yang disebut transaksi yang memicu aliran data lain sepanjang salah satu dari beberapa jalur. Sini ada desain interface pemakai internal dan eksternal, kemudian desain interface manusia dan mesin, model-model desain interface, hubungan model-model desain interface, kemudian desain prosedural. Desain prosedural terjadi setelah data, desain arsitek, dan interface dibangun. Tujuannya untuk menetapkan detail algoritma yang akan dinyatakan dalam suatu bahasa tertentu. Oke, ada coding di sini. Kemudian user center design adalah proses desain berulang di mana desainer fokus pada pengguna dan kebutuhan pengguna di setiap fase proses desain. User center design merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web dan sering disebut sebagai hubungan center design. Di sini ada fase-fase umum dari proses UCD, kemudian prinsip-prinsip dasar user center design, user design sebagai interface proses, teknik-teknik penting dalam proses user center design, dan mungkin itu saja untuk materi soal nomor 1. Kemudian nomor 2 yaitu membuat suatu desain produk aplikasi perangkat lunak. Laporkan desain Anda mengikuti template lesson 3 dan 4 pada materi yang dibahas, kemudian lengkap dengan use case dan use case diagram dan activity diagram. Oke, sini sudah saya buat pada berdasarkan template lesson 3, di mana brainstorm grup penggunanya itu di zaman sekarang ini, perkembangan zaman yang lebih maju, yang mana hampir semua aktivitas dilakukan secara online, mulai dari penjualan, pemesanan maupun pembelian, di mana masyarakat tak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan aktivitas di atas. Mereka cukup melakukan aktivitas tersebut di rumah melalui media online, entah itu menjual maupun membeli barang. Kemudian kategori pengguna itu, dalam kasus ini saya memilih untuk membahas seluruh masyarakat yang akan menjadi pengguna toko online yang telah saya rancang. Ide membuat toko online ini didasari oleh kesadaran saya bahwa di era sekarang yang serba online ini, kebanyakan semua aktivitas hampir dilakukan secara online. Jadi saya membuat toko online ini untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pilih pengguna tertentu yang saya pilih seluruh masyarakat. Kemudian kebutuhan brainstormnya seperti yang kita lihat sekarang, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas secara online, salah satunya membeli barang secara online, entah itu melalui aplikasi maupun melalui situs web. Hal ini yang melatar belakang saya untuk membuat toko online untuk memudahkan masyarakat untuk melakukan salah satu aktivitas mereka, yang yaitu pembelian barang. Kebutuhan spesifik yaitu menyediakan berbagai macam buku, mulai dari buku anak-anak, buku perjuangan, buku pantun, buku cerita, buku pesawat, maupun buku resep makanan, dan masih banyak lagi. Kemudian solusi brainstorm itu dimana ini terdapat banyak buku online ini terdapat banyak buku yang dimana toko online ini bisa diakses melalui website maupun melalui aplikasi secara online. Dengan begitu dapat memudahkan masyarakat untuk mencari dan memberikan buku yang ia sukai, membeli buku yang ia sukai. Adapun pro dan kontraknya itu, untuk pro, toko online sangat membantu masyarakat untuk mencari buku yang ia sukai yang ia tidak dapat di toko buku lainnya. Namun untuk kontraknya, karena banyaknya toko buku online lainnya, sehingga dapat membuat user bingung untuk mencari buku online, toko buku online yang